Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang ditiberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik ini kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilang. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu demokrasi paham yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko-guru demokrasi sebagai berikut. Kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemerintahan yang bebas dan jujur, pemerintahan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme kerja, dan mufakat. Sedangkan menurut Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemenkan berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau setelah diamandemenkan berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dalam Undang-Undang Dasar 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai dengan tidak kekerasan. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara yang demokratis. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah.